Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir Al-Qur'an surah Al-A'raf. Kita akan bahas ayat 191 sampai 198 insyaallah, karena satu rangkaian, satu tema. Kita sudah berada di lembar-lembar terakhir surah Al-A'raf, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya kesehatan, keberkahan, konsistensi dalam beribadah, dalam ketaatan, dan bisa terus mengkaji kitab Al-Quran ini ya sampai akhir hayat hidup kita insyaallah. Ya, malam ini malam terakhir pertemuan kita di tahun 2024. Insyaallah ketemu lagi tahun depan. Ya, 2025 insyaallah. Berarti insyaallah benar-benar berpanjang Pak ya. Amin. Baik jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas ayat 189 dan 190. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang penciptaan manusia. Allah yang telah menciptakan kalian, yaitu manusia, dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Lalu Allah jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, supaya mendapatkan sakinah, ketenangan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Lalu kemudian Allah jadikan di antara sunnatul hayah adalah perempuan menikah dengan laki-laki, lalu terjadi percampuran di antara keduanya, sehingga kemudian sang perempuan itu hamil. Pada awalnya kehamilannya adalah kehamilan yang ringan, sehingga pada masa tertentu semakin bertambahnya waktu, kehamilan itu pun semakin lama semakin membesar dan berat. Ya, dalam kondisi demikian maka keduanya suami istri itu berdoa kepada Allah, ya, meminta kepadanya agar dikaruniai anak yang baik, anak yang salih. Salih secara fisik artinya fisiknya sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga tentu kesolehan kepribadian, ya. Sehingga kemudian mereka berjanji kepada Allah, kalau seandainya Allah mengkaruniakan kepada mereka anak yang saleh, mereka akan menjadi orang yang bersyukur. Tetapi kemudian ketika Allah benar-benar mengabulkan doa keduanya dan Allah karuniakan kepada mereka anak yang saleh, ternyata ya, ada di antara anak keturunan Nabi Adam ini, setelah Allah karuniakan kepada mereka anak yang baik, ya, lahir manusia, ya, secara fisik juga baik, ternyata mereka menjadikan bagi anak tersebut syuraka, yaitu sekutu-sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyekutukan Allah dan mengajak serta anak-anaknya menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sesuai dengan janji dan komitmennya di awal. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Sungguh Allah Maha tinggi dari semua apa yang mereka sekutukan. Nah, itu kemarin, sehingga kita di sini melihat bagaimana Allah menceritakan kepada kita pada awalnya Allah ciptakan manusia ini di atas fitrah keislaman, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Tetapi iblis dan bala tentaranya berusaha secara perlahan-lahan, ya, menyesatkan manusia, bahkan semenjak manusia itu berada di dalam kandungan, ya. Siapa yang dirayu untuk menyesatkan? Yaitu kedua orang tuanya. Makanya kemarin di antara penafsirannya,
Di antara bentuk kesesatan yang kemudian dilakukan adalah memberikan nama anaknya dengan nama yang buruk. Ya, harusnya anak itu adalah Abdullah, hambanya Allah, tapi anaknya dirubah namanya menjadi Abdul Uzza, ya, hambanya berhala Uzza. Ya. Kemudian ada juga Abdul Asad, hambanya Asad, Asad itu singa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga, ya, fitrah yang Allah berikan ke dalam diri kita dan juga anak-anak kita, dan mengawal fitrah itu agar tetap lurus sampai kematiannya. Ya, karena itu di antaranya adalah memberikan nama yang baik kepada anak-anak, karena nama itu merupakan bagian daripada doa dan harapan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Setelah itu ayat 191 Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan kepada kita tentang bagaimana, kalau bisa dibilang kejahilian, ya, kejahilan orang-orang musyrik itu sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dapati dari ayat 191 sampai 198, ini semua adalah cara Allah mengungkap tentang kejahilan mereka, ya, atas perilaku mereka yang menyekutukan Allah, serta Allah sekaligus menantang mereka agar mereka benar-benar menunjukkan kemampuan dan kehebatan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang selama ini mereka anggap mampu melakukan ini, melakukan itu, memberikan rizki, memberikan pertolongan. Ya, maka Allah akan menyingkap semuanya dan Allah membantahnya dan membungkam mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ayusyrikuna, apakah mereka itu menyekutukan terhadap Allah ma la yakhluqu, yaitu berhala-berhala la yakhluqu yang tidak mampu menciptakan syai'an sesuatu apapun, wahum sedangkan mereka yukhlaqun diciptakan. Mereka ini orang-orang musyrik, ya. Jadi Allah mengatakan ini bentuk keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan dalam keyakinan mereka yang meyakini berhala-berhala yang mati itu sebagai Tuhan. Ayusyrikuna, ya, artinya alangkah ajaibnya gitu ya. Alangkah anehnya orang-orang musyrik itu, di mana mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala la yakhluqu syai'an, yang berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan apapun, ya. Berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak mampu menciptakan bahkan syai'an. Syai'an itu dalam bahasa Arab dalam bentuk nakirah, Pak, artinya sesuatu bahkan yang paling remeh sekalipun, ya, nggak mampu, ya. Apalagi menciptakan sesuatu yang memiliki kerumitan. Manusia itu termasuk makhluk dengan bentuk kerumitan dan kompleksitas yang sangat luar biasa. Makanya dokter-dokter, ahli-ahli kedokteran itu hampir tidak ada satu orang dokter yang menguasai seluruh ilmu kedokteran. Pasti spesialisasi, Pak, ya kan? Spesialis gigi, spesialis kulit, spesialis kecantikan, dokter THT, apalagi spesialis bedah, spesialis syaraf, pasti spesialis. Nggak mungkin dia tahu dari tubuh manusia dari awal sampai akhir. Itu pun ilmu kedokteran masih menyimpan sekian banyak rahasia tentang tubuh manusia yang belum terpecahkan sampai hari ini. Nah, makanya di sini Allah bilang, kok aneh kalian ini. Berhala-berhala yang mati itu, benda mati yang tidak bisa menciptakan apapun, kok kalian sembah. Wahum, padahal mereka itu orang-orang musyrik itu, mereka itu diciptakan, ya. Artinya antara manusia dengan berhala itu secara kemakhlukan lebih hebat mana? Ya manusia. Ya. Manusia itu benar-benar diciptakan dengan mendetil,
Ya, dari awal sampai akhirnya, dari mulai proses penciptaannya, proses kejadiannya sampai 9 bulan dia kemudian lahir menjadi bentuk utuh manusia, kemudian dia menjalani kehidupannya, susunan tubuhnya, semua hal yang kompleks. Ya. Sementara berhala, ya, cuman kelihatan luarnya saja, dia nggak punya jeroan, Pak. Ya kan? Nah ini. Ya. Makanya di dalam ayat yang lain, di antara dalam surah Al-Hajj ayat 73-74, Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang musyrik, ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, ya, diberikan satu perumpamaan, fastami'ulah, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah itu, lan yakhluqu dzubaban, mereka berhala-berhala itu tidak akan pernah mampu menciptakan walau hanya seekor lalat. Ya. Walau ijtama'ulah, bahkan kalau berhala-berhala itu semua dikumpulin jadi satu, suruh rapat gabungan untuk menciptakan seekor lalat, gak bakal bisa. Ya. Ini kalau ini khitabnya kepada orang musyrikin Mekah, di sekitar Ka'bah, di luar ataupun di dalam Ka'bah 360 berhala, suruh rapat gabungan menciptakan seekor lalat saja. Lalat artinya satu makhluk yang sangat kecil. Allah bilang gak akan mampu. Bahkan Allah lebih merendahkan lagi. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Bahkan kalau seandainya ada lalat yang hinggap pada tubuh berhala itu, lalu lalat itu mengambil satu kecil aja bagian tubuhnya, niscaya berhala itu tidak mampu menyelamatkan bagian tubuhnya sendiri. Ya, jadi ya sesuatu yang rendah begitu ngapain disembah? Lalu Allah komentari, dha'ufat talibu wal matlub, sungguh amat lemah baik yang meminta, yaitu manusia yang menyembah berhala, wal matlub, apalagi berhala yang dimintai. Sama-sama dua makhluk yang lemah. Ya. Karena makhluk yang meminta itu tandanya butuh orang lain, Pak, butuh yang lain. Sesuatu yang membutuhkan yang lain tandanya dia lemah. Karenanya Allah itu di antara sifatnya Hayyu Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Artinya tidak butuh yang lain. Karena kalau butuh yang lain tidak layak menjadi Tuhan. Makanya Allah itu lam yalid, tidak beranak. Artinya Allah nggak butuh punya anak. Karena kalau harus punya anak berarti harus punya pasangan. Allah nggak butuh pasangan. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Nah, Al-Qayyum ini Maha berdiri sendiri. Nah, jadi ayusyrikun. Nah, yang menarik juga diungkapkan dengan kalimatnya fi'il mudhari'. Ya, ayusyrikun sama yukhlaqun, menandakan adanya tajaddud dzalika minhum, bahwa perilaku kemusyrikan seperti ini kok diterus-terusin oleh mereka. Masih saja mereka dalam kondisi demikian. Ya. Sebagaimana dahulu juga dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Ibrahim, ya, berkata kepada kaumnya, ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian itu sadar, kalian itu nyembah patung yang kalian pahat sendiri. Loh, kalian sendiri yang mahat, kalian sendiri yang buat, kok disembah sendiri? Lah mereka begitu, coba. Tuhannya dibikin sendiri, ya kan? Dipahat sendiri, ditaruh, nanti diusap-usap, disembah-sembah, dimintai. Lucu gitu. Nah, ini diantara pertama, itu satu bentuk kejanggalan. Kenapa mereka menyembah sesuatu yang mereka tidak bisa menciptakan apapun, bahkan yang remeh sekalipun, padahal mereka itu yang menciptakan. Mereka itu malah diciptakan. Wahum yukhlaqun, sementara mereka itu adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Tentu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusianya yang bikin patung diciptakan, berhala itu juga diciptakan. Semuanya adalah makhluk yang sama. Ya. Baik, ayat yang 192 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ini kejanggalan kedua. Wala yastati'una, dan mereka berhala-berhala itu tidak akan pernah mampu
lahum bagi mereka, yaitu manusia-manusia yang menyembahnya, nasra memberikan pertolongan. Berhala-berhala itu meskipun disembah-sembah, diusap-usap, diberikan berbagai macam ritual-ritual penyembahan, berhala-berhala itu tidak akan pernah mampu memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya. Jangankan kepada yang menyembah, wala anfusahum, bahkan kepada diri mereka sendiri, ya, mereka yang surun tidak mampu memberikan pertolongan. Ya tadi saya katakan, dikatakan oleh Allah, mereka nggak bisa menciptakan lalat. Bahkan kalau lalat itu mengganggu mereka, ya kan, berhala itu tidak bisa mengusir lalat, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari lalat itu, tidak bisa. Ya. Terus ada manusia nyembah-nyembah berhala, terus meminta pertolongan kepada patung, kepada berhala, kan lucu. Nah, ini kejanggalan kedua yang Allah ungkapkan. Ya. Jadi Allah berusaha, ini metode Quran, Pak, mengajak manusia berbicara dengan hati nurani mereka, dengan akal pikiran mereka, dengan logika dan pikiran mereka yang rasional itu, apalagi manusia-manusia yang kadang lebih mengunggulkan rasionalisme akalnya daripada wahyu, ya. Allah berbicara kepada mereka, kalau memang kalian memiliki akal pikiran yang waras, ya, logika yang masih waras, ya coba berpikirlah tentang hal ini, ya. Termasuk orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan sekalipun, Pak, yang mau saya ini ateis. Zaman sekarang orang masih debat masalah Tuhan, orang udah berangkat sampai ke planet Mars dan lain sebagainya masih ngomongin Tuhan mulu. Ini primitif lah. Nah, mereka memang tidak menyembah berhala, patungnya nggak berwujud, Pak. Patungnya ada dalam diri mereka sendiri, yaitu hawa nafsunya sendiri, ya. Mereka menyembah hawa nafsunya sendiri, karena yang ditaati, yang dipatuhi cuman hawa nafsunya. Ya sama, kok bisa manusia nuruti hawa nafsunya sendiri, ya kan? Hawa nafsu itu selalu, ya, atau seringkali dia bertentangan dengan akal pikiran manusia, ya. Semua orang kalau ditanya berzina itu baik gak, akal pikirannya pasti bilang gak baik. Tapi banyak orang walaupun waras pikirannya tetap berzina, ya kan? Menandakan akal pikirannya tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya. Nah, disinilah posisi agama itu. Agama dengan keyakinannya, agama dengan imannya ini menuntun manusia untuk meluruskan akal pikirannya sekaligus mengendalikan hawa nafsunya. Di saat akal pikiran manusia sudah tidak sanggup lagi kemudian mengendalikan hawa nafsunya, datanglah agama ini membisikkan ke dalam hati nuraninya, ada Allah yang memiliki kuasa di atas segalanya, ya, sehingga dia berhenti itu ya karena Allah, takutnya kepada Allah. Tapi kalau nggak beriman, nggak punya iman, nggak punya Tuhan, atau tidak mau mengakui Tuhan, ya sudah, hawa nafsunya yang berbicara, ya, itu. Jadi wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum, yang surun, berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada manusia-manusia yang menyembahnya, bahkan tidak pula mampu menyelamatkan, memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Karena itu berhala tidak pantas disembah, atau apapun yang diakui manusia sebagai Tuhan selain Allah, semua itu tidak pantas disembah karena mereka adalah sama makhluknya dan sama-sama tidak bisa memberikan pertolongan. Orang-orang yang menyembah Fir'aun katakan, ya, atau menyembah siapa namanya, Raja Namrud, ya, atau siapapun sekarang yang mengagungkan pimpinan-pimpinannya. Dulu di Suriah orang menyembah Bashar Assad, ya, sekarang dibilang Bashar Assad udah kabur dari Suriah, ya kan, para pengikutnya ditinggal, terus mau apa? Kan nggak bisa ngasih pertolongan, orang dia aja menyelamatkan diri hampir nggak bisa, ya. Lemah, ya. Ayat 193, wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Wa in tad'uhum, dan jika kalian menyeru mereka, mereka maksudnya berhala-berhala, ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi'ukum, niscaya mereka tidak akan pernah mengikuti kalian. Ya nggak akan pernah, orang mereka nggak mendengar, ya.
Jadi seandainya berhala-berhala itu kalian seru, kata Allah, wahai orang-orang musyrik, ilal huda, untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk kebaikan, ya artinya gini, berhala itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kalau dia diganggu, dijorokin orang jatuh, ya kan? Suruh berdiri sendiri bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini memang ada cerita yang unik. Ibnu Katsir mengutip satu kisah tentang sahabat Rasulullah SAW. Ada namanya Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Mu'adz bin Jabal. Ini dua orang Mu'adz. Dua orang anak muda ini masuk Islam di awal-awal Rasulullah berdakwah. Lalu mereka ini setiap malam keluar rumah mengambil berhala-berhala orang musyrik untuk dipecahkan. Kalau dia berupa kayu ya dipecah-pecah gitu kan, diberikan kepada para janda-janda tua yang butuh kayu bakar. Kenapa? Supaya kaumnya itu mengambil pelajaran, ini loh Tuhan kamu, ya kan? Saya hancur-hancurin nggak apa-apa kok saya. Dan dia lemah, tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sampai suatu hari mereka ngerjain ayahnya Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh adalah salah satu pemimpin kaumnya. Dia punya satu berhala khusus yang dia sembah-sembah, selalu dia usap-usap, dikasih wewangian, dibersihkan dan macam-macam. Ya. Suatu hari Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal ini di malam hari masuk ke dalam rumahnya, ke rumahnya Amr bin Jamuh ini, diambillah berhala itu, ya, diolesi dengan kotoran dan macam-macam. Keesokan harinya Amr bin Jamuh lihat Tuhannya kotor ini, ya, kan kesel Pak, dimandiin Tuhannya ini. Dimandiin, dibersihin, dikasih wewangian ini, dibalikin. Terus dikasih pedang. Ya, dia bilang kepada Tuhannya, intasir, ya, kamu harus bisa bela dirimu sendiri. Nah, Tuhannya didikte. Nah, ternyata malam kedua sama, dilumurin lagi oleh sama kotoran. Sampai kemudian yang ketiga kalinya, ya, setelah dibersihkan lagi, ketiga kalinya dua anak muda ini diambil itu berhala, diikat dengan bangkai seekor anjing. Kemudian dimasukin sumur, dikasih tali yang panjang. Pagi harinya Amr bin Jamuh nyari, Tuhan saya mana nih? Hilang. Dia nemu tali, tarik-tarik tali itu, ketemulah berhalanya terikat dengan seekor bangkai seekor anjing. Terus dia bilang begini, ya, waro'a dzalika, dia melihat kondisi Tuhan yang demikian, nadhara fa'alima, setelah dia melihat dan berpikir, maka dia menyadari annama kana alaihi minad-din batil, bahwa selama ini dia berada di atas agama yang batil. Ya. Terus dia bersenandung dengan syairnya, tallahi law kunta ilahan mustadanin, demi Allah seandainya kamu ini benar-benar Tuhan yang bisa dijadikan sandaran, lam taku wal kalbu jami'an fi qaron, gak mungkin kamu bisa terikat bareng-bareng dengan bangkai seekor anjing gitu. Jadi ya itu akhirnya sadar gitu, oh iya selama ini ngapain saya nyembah sesuatu yang gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah itu maksudnya kemudian dikatakan wa in tad'uhum ilal huda, berhala itu kalaupun kamu berikan tuntunan supaya dia melakukan sesuatu yang baik, tadi dikasih pedang, suruh ngasih bela sendiri-sendiri, ya nggak bakal bisa. La yattabi'ukum, berhala itu nggak bisa ngikuti yang kalian mau. Ya. Ya itu artinya kembali lagi Allah mematahkan ini yang ketiga, bahwa ya berhala itu sesuatu yang lemah, tidak pantas untuk disembah. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa dikasih petunjuk, karena berhala itu tidak berakal, tidak mendengar, tidak melihat. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'a. Mengapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun? Surah Maryam ayat 42. Jadi logika ini sudah lama dipatahkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi begitulah, ya, iblis itu selalu mengulang-ulang, ya, untuk menjerumuskan manusia dengan cara-cara yang sama. Ya, karena itu ya para ulama mengatakan zaman sekarang juga begitu, Pak. Ya, orang-orang yang memusuhi Islam, menjelek-jelekan Islam,
Ya. Walaupun atas nama bungkus intelektual, cendekiawan dan lain sebagainya, mereka hanya mendaur ulang, kata Syekh Al-Buti, mendaur ulang sampah-sampah sejarah yang sudah pernah dibuang jauh-jauh oleh para ulama. Mereka memungut kembali najis-najis, kata ini Syekh Al-Buti yang bilang, ya, najis-najis yang sudah dibuang jauh-jauh, mereka pungut lagi, mereka perbagus lagi, di casingnya dibagusin lagi, lalu dihadirkan kepada manusia. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sawa'un alaikum, maka sama saja bagi kalian. Ada'autumuhum, apakah kalian menyeru mereka, am antum samitun, ataukah kalian diam saja? Ya sama saja, berhala itu tidak akan merespon apa-apa. Ya, di sini yang menarik dikatakan, mengapa yang diajak bicara di sini adalah para penyembah berhalanya, ya, bukan berhalanya yang diajak ngomong. Ya tentu karena berhala nggak bisa diajak ngomong, yang pertama. Yang kedua, supaya orang-orang para penyembah berhala ini sadar, para penyembah berhala, berhala-berhalamu itu tidak bisa memberikan petunjuk, tidak pula bisa dikasih petunjuk. Jadi sama saja berhala itu kamu diamkan atau kamu ajak ngomong, ya dia cuman begitu aja. Ya. Artinya kamu tidak akan mendapatkan apapun dari berhala-berhala yang kamu sembah itu. Nah, ini kalau bagi kita yang muslim ya nggak aneh, Pak. Tapi orang yang masih menyembah berhala, Pak, ya dianggapnya luar biasa. Kadang-kadang yang begini ini nggak bisa mereka capai gitu, nggak sadar. Itulah yang namanya kesesatan itu. Ya, kadang-kala menutupi akal pikiran yang waras. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat yang 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Innal ladzina, sesungguhnya, ya, berhala-berhala, tad'una yang kalian sembah, yang kalian mintai, min dunillahi selain daripada Allah, ibadun adalah hamba-hamba, amsalukum sebagaimana kalian. Ya, ini yang keempat. Allah mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik, sesungguhnya berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu, mereka itu sama-sama abdun, sama-sama hamba. Yang namanya hamba itu perlu tuan, perlu majikan. Kalau nggak ada tuannya, nggak ada majikan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apapun yang disembah manusia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya semuanya adalah makhluk dan hamba yang sangat lemah, yang bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang mereka unggulkan, ya. Zaman sekarang manusia mengunggulkan teknologi, ya, mengunggulkan ilmu pengetahuan, akal pikiran, ya, sehingga mereka mengira ini kalau sudah mencapai pada tingkat puncak pengetahuan itu, merasa nggak butuh lagi terhadap Tuhan. Agama dianggap sebagai candu, ya, yang membuat manusia terbelakang hidupnya, dan mereka menganggap kalau melepaskan diri dari agama bisa mencapai kemajuan. Ya, justru sebaliknya, ya, yang terjadi sebaliknya. Ketika manusia meninggalkan agama tadi, akal pikiran mereka tidak akan pernah sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Orang kalau sudah berada di puncak kekuasaan, Pak, sepandai apapun tetap lama-lama buta mata hatinya, ya kan? Cari aja tuh para diktator dunia, kalau sudah berkuasa lebih dari 20 tahun, rata-rata udah nggak bener, Pak. Ya. Apalagi tidak dibimbing dengan wahyu, tidak dibimbing dengan agama yang lurus, yang nggak bener, ya. Mesti banyak penyimpangan yang dilakukan karena kelamaan berkuasa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ibadun amsalukum, sama-sama hamba seperti kalian. Mereka diciptakan dan tidak bisa berdiri sendiri, mengurus dirinya sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani wat abda. Ya, tidak ada satupun yang ada di langit ataupun di bumi, melainkan kelak pada hari kiamat akan datang kepada Allah yang Ar-Rahman, ya, abda sebagai hamba. Semuanya adalah hamba Allah. Karena itu Allah menantang mereka, fad'uuhum falyastajibu lakum.
Ya, coba saja kalian berdoalah, memintalah kepada mereka. Falyastajibu, ya, dan mintalah kepada mereka untuk mengabulkan permintaan kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dengan persangkaan kalian selama ini. Ya, seperti dulu ketika Amr bin Luhai berdagang ke Syam, dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ya, dia penasaran, ditanya, apa yang kalian sembah ini? Orang Syam mengatakan, kami menyembah berhala ini dan kami minta hujan kepadanya, kami dikasih hujan. Kami minta kepadanya rizki, kami diberi rizki. Maka Amr bin Luhai tertarik, kalau begitu berikan kepadaku satu berhala untuk saya bawa pulang ke tanah kelahiranku yaitu Mekah, supaya disembah oleh orang-orang Mekah. Kasih berhala yang paling gede, namanya Hubal, digotong, ya, dibawa, diimpor dari Syam sampai ke Mekah, diletakkan di Ka'bah. Dia bilang kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, inilah Tuhan kalian, sembahlah dia. Sejak saat itulah mulai muncul kemusyrikan di Jazirah Arab. Ya. Wallahu alam, orang kok bisa percaya, Pak? Ya itulah kenapa, karena di zaman itu mereka sudah terlalu jauh masanya dari masa Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dan Allah tidak menurunkan nabi di kota Mekah. Ya, ya nabinya orang Mekah itu ya Nabi Ismail itu. Begitu Nabi Ismail sudah wafat, diteruskan anak keturunannya, masih bagus, tapi sudah berlalu masa sekian ratus tahun, mereka mulai lupa, disesatkan oleh Amr bin Luhai, ya mereka ngikut saja, sampai kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa berubah tuh, Mekah yang dulunya adalah negeri yang bertauhid, tiba-tiba menjadi negeri yang musyrik. Nah, itulah kemudian Rasulullah SAW datang mengembalikan mereka kepada ketauhidan kembali. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi ini tantangan Allah kepada mereka supaya mereka menyadari bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu sebanyak apapun mereka mintai sesuatu tidak akan pernah bisa memberikan apapun yang mereka minta sebagaimana yang mereka sangkakan. Falyastajibu lakum, hendaknya berhala-berhala itu merespon setiap permintaan kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Tapi tentu berhala itu tidak mungkin bisa merespon. Ini tantangan yang kelima. Ayat 195 jamaah rahimakumullah, alahum arjulun yamshuna biha, ya, am lahum aidi yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adhanun yasma'una biha, qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Nah, ini lebih spesifik lagi. Ya, tantangan yang berikutnya Allah katakan, alahum arjulun. Ya, adakah berhala-berhala itu memiliki kaki-kaki? Yamshuna biha, di mana mereka berjalan dengan kaki tersebut. Am lahum aidin, apakah mereka memiliki tangan? Yabtishuna biha, yang dengan tangan itu mereka bisa berbuat apa saja. Am lahum a'yun, apakah mereka memiliki mata? Yubsiruna biha, yang mereka gunakan melihat. Am lahum adhan, apakah mereka memiliki telinga? Yasma'una biha, yang digunakan untuk mendengar. Jelas tidak punya. Itu nggak usah ditanyain, mereka juga udah tahu. Ya kan? Berhala itu secara wujud fisik diciptakan ada kakinya, ya Pak. Ada tangannya kelihatan, matanya juga ada, telinganya juga kelihatan ada. Secara fisik kelihatan bentuk rupanya. Itu namanya kan musawwar, sesuatu yang digambar. Ya. Tapi matanya bukan mata beneran, telinganya bukan telinga beneran, tangan dan kakinya juga begitu. Kenapa? Karena tidak ada fungsinya. Ya. Kakinya tidak bisa dipakai berjalan, tangannya tidak bisa digunakan untuk mengambil atau berbuat apapun, matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar. Kalau begitu, ya, ini memperkuat ayat yang sebelumnya. Cobalah berdoa kepada berhalamu itu. Ya, kira-kira dia mendengar enggak? Ya tidak, orang dia enggak punya telinga. Ya. Cobalah minta kepada berhalamu apapun yang kamu inginkan. Apakah berhala itu melihat? Ya enggak punya mata.
Lalu bagaimana caranya berhala itu mengabulkan keinginanmu? Orang dia tangan nggak punya, kaki nggak punya. Ya. Nah ini yang kesekian ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berhala-berhala itu adalah ya makhluk-makhluk yang lemah, bahkan benda mati yang tidak bisa ya berbuat apapun, bahkan ya tidak sama persis seperti manusia, sama sekali nggak sama. Lebih hebat manusia. Manusia punya tangan, punya kaki, ya, bermanfaat. Ya, tangan kita ini luar biasa, kaki kita ini juga luar biasa, sendi-sendinya, ya kan, lipatan-lipatannya, ini semua luar biasa hebat, Pak. Ya. Bahkan sampai sekarang manusia menciptakan robot yang persis seperti manusia belum bisa. Ya. Nggak bisa. Mata juga begitu, telinga manusia juga demikian, nggak bisa. Karena itu di mana-mana kalau salah satu dari anggota tubuh manusia ini rusak, belum ada dokter yang bisa ganti onderdilnya. Mau beli di mana spare partnya? Gak ada yang jualan spare part manusia, Pak. Katakan kalau ada sebagian anggota tubuh manusia yang bisa dicangkok, Pak, ya kan? Entah itu mata atau apa bisa dicangkok, itu dipindahkan ginjal, dipindahkan yang lain, tapi tetap secara fungsi tidak akan maksimal. Ya kan? Lebih sempurna ya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ada manusia yang punya fisik sempurna itu menyembah kepada berhala yang sama sekali tidak memiliki, bahkan anggota tubuh seperti manusia pun tidak ada. Ya. Gitu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian qul ud'u syuraka'akum. Lalu Allah berkata kembali, qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'u, serulah oleh kalian syuraka'akum, ya, berhala-berhala kalian yang kalian sekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kumpulkanlah mereka. Tsumma kiduni, kemudian lakukanlah sesuatu dengan berhala-berhalamu itu untuk menimpakan keburukan kepadaku, kepada Nabi Muhammad. Ya. Fala tungzirun, dan jangan menunda-nunda. Jadi ini tantangan. Katakan Muhammad kepada mereka, coba berhalamu itu punya tangan apa tidak? Punya kaki apa tidak? Berfungsi apa tidak kalau punya? Mata dan kaki, mata dan telinga punya apa tidak? Berfungsi atau tidak? Coba serulah mereka, undang mereka, ajak rapat gabungan untuk menimpakan keburukan kepadaku, dan gak perlu nunggu besok, sekarang. Ya. Nah ini sama persis seperti di mana ya? Di Solo, Pak, dulu salah itu. Ada orang-orang mengkeramatkan satu pohon itu, dan gak ada satupun orang yang berani nebang pohon itu karena khawatir kena bala, Pak. Terus ada orang berani itu potong, ditebang berhala itu, nggak apa-apa tuh. Ya. Jadi kadang-kadang juga begitu, manusia meyakini sesuatu yang sebenarnya juga tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya. Ya, di antara santri-santri kami yang dari luar daerah, dia yang cerita, di tempat kami Ustadz, daerahnya Sulawesi sana, daerah pegunungan. Ya, kalau dari sisi agama KTP sih Islam. Tapi mereka ini sebagai petani memiliki keyakinan-keyakinan. Jadi kalau habis panen itu harus bawa sesajen. Saya bilang kemana bawanya? Ada situ pohon, Ustadz. Mereka meyakini kalau nggak bawa sesajen besok panennya nggak bagus. Ya kan? Ini kan keyakinan, Pak, i'tiqad, dan di situ mengandung unsur kesyirikan. Mungkin mereka tidak menyembah pohon itu, tapi keyakinan mereka seperti itu menandakan ada kesyirikan, syirik kecil. Karena mereka meyakini ada sesuatu yang kalau tidak dilakukan menimbulkan madarat, padahal itu tidak ada syariatnya. Ya, ini hal seperti ini. Ya. Tidak sama persis mungkin dengan perlakuan orang-orang musyrik Mekah di zaman itu, tapi secara hakikat ya mengandung hal-hal yang sama. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka inilah tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menantang mereka, ya, silakan menimpakan keburukan kepadaku, artinya kepada Nabi Muhammad, tentulah mereka tidak akan pernah mampu menimpakan keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 196,
Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna sesungguhnya waliku Allahu adalah Allah alladzi nazzalal kitaba yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadaku wa huwa yatawallas salihin dan dia Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang saleh. Nah, di sini jamaah rahimakumullah ya. Setelah Rasulullah menantang orang-orang musyrik, silahkan. Artinya ini diadu aja. Tuhan-Tuhan kalian yang banyak itu kumpulin, coba menimpakan keburukan kepadaku, ya. Pelindungku cuma satu. Inna waliyallah, pelindungku cuma Allah saja. Dialah zat yang telah mengkaruniakan kepadaku kitab suci Al-Quran, dan dia Allah akan selalu, di sini kalimatnya selalu Pak, karena yatawalla pakai fi'il mudhari, terus menerus. Allah akan selalu menjadi pelindung bagi orang-orang yang saleh. Ingat di sini, wallahu yatawallas salihin. Siapapun yang di dalam dirinya ada kesalehan, Allah yang akan menjadi pelindungnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Apa yang Allah lakukan? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan, kesesatan kepada cahaya Islam, hidayah Islam. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut. Wali-wali, pendukung-pendukung, pelindung-pelindung mereka adalah taghut, berhala-berhala itu. Yang berhala-berhala itu justru sebaliknya, yukhrijunahum minan nur, mengeluarkan mereka dari cahaya kewarasan, ya, cahaya keimanan, ila dzulumat, kepada kegelapan-kegelapan dan kesesatan-kesesatan, ya. Jadi ya jelas pastinya Allah yang Maha Kuasa. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentang wali di sini ya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz Pak, ketika detik-detik menjelang kematiannya, dikatakan kepadanya, ya, apakah kamu biarkan anak-anakmu yang masih kecil-kecil itu, ya, kamu mati dan tidak meninggalkan warisan apapun bagi mereka? Karena Umar bin Abdul Aziz ini termasuk seorang khalifah yang sangat wara' Pak. Wara' itu artinya dia tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan kalau dia ngobrol di ruangan negara gitu, ruangan istana negara gitu kan, anaknya ngobrol urusannya urusan keluarga, itu lampunya dimatiin sama dia. Kenapa? Kita ngobrol urusan pribadi, nggak boleh dan nggak pantas menggunakan fasilitas negara. Sampai begitunya, ya. Nah, zaman sekarang banyak pejabat mentang-mentang pakai jadi pejabat, waduh, jet pribadi, ya, aduh, rotinya harga ratusan juta, waduh, roti Pak. Ya, aduh, ya. Nah ini, ya. Nah ketika kondisi demikian, dipanggil anak-anaknya. Ada belasan Pak, laki-laki dan rata-rata belum usia baligh. Dia bilang kepada anak-anaknya, nak, ya, wallahi ma mana'tukum haqqan huwa lakum. Demi Allah, Bapak tidak akan mencegah kalian untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak kalian. Tapi Bapak juga nggak sampai hati untuk mengambil harta rakyat lalu aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya kelak kalian akan menjadi salah satu dari dua orang. Satu yaitu orang yang soleh. Kalau kamu soleh, Allah yang akan menjadi wali kalian. Wallahu yatawallas sholihin. Itu yang dikutip ayat tadi. Tetapi kalau kalian tidak saleh, maka aku tidak akan berdosa karena telah meninggalkan warisan kepada orang yang akan menggunakannya bermaksiat kepada Allah. Setelah itu bubar kalian. Nggak lama mati. Kata perawi atau pengkisah cerita ini, dia mengatakan ketika anak-anaknya dewasa, setiap orang bisa berinfak dengan 100 ekor kuda yang ditunggangi setiap kuda ini satu orang mujahid fisabilillah. Jadi masing-masing anak akhirnya jadi orang-orang soleh. Akibat ya tadi efek daripada kewaraan orang tuanya.
Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, dan kemudian saya selesaikan saja. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Ini memperkuat yang sebelumnya. Dan berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah, mereka tidak akan mampu menolong kalian, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kalian menyuruh mereka kepada petunjuk, mereka tidak mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kalian melihat berhala-berhala itu seolah melihat, padahal mereka sama sekali tidak melihat. Jadi ini luar biasa. Ini salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran yang membantah tentang kejahilan orang-orang musyrik, membatalkan akidah dan keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa pula memberikan atau menimpakan madarat. Karena itulah kita sebagai orang-orang yang beriman ini, Pak, merasa bersyukur kepada Allah. Allah selamatkan kita dari kesesatan, tinggal kita jaga nih iman Islam kita ini agar tetap berada dalam diri kita sampai kematian menjemput kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.